Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Tenang, tarik nafas. Ibadah kita belum dimulai ya. Jadi masih 8 menit lagi. Saya mengajak kita untuk belajar satu lagu lama, tapi mungkin agak baru bagi kita karena belum pernah mungkin ya dinyanyikan lagu ini. Tapi sebenarnya sudah lama. Oleh sebab itu supaya nanti ibadah kita bisa lebih lancar dan kita juga bisa menyanyikan sama-sama, bahkan menikmati, bahkan diberkati oleh lagu ini, saya mengajak kita lagu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Lagu nomor 2. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Sebuah pujian yang menyatakan akan kedahsyatan Tuhan bahwa Dia Tuhan dan Raja kita. Amin. Sekali lagi shalom. Puji syukur kepada Tuhan ya, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Tentu saja ini karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya maksud yang sangat mulia untuk kita datang ke tempat ini. Bukan sekedar karena ini hari Minggu, ini jadwal ibadah kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Oleh sebab itu sebelum kita lebih jauh di dalam ibadah kita, mari kita memberikan salam hangat, salam damai kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Allah, membawa hati yang tulus, membawa hati yang benar untuk menikmati kebesaran Tuhan melalui ibadah ini. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran dengan satu keyakinan. Ibadah kita pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih ketiga Allah Tritunggal itulah yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kekudusan Allah memenuhi bait-Nya. Dia Allah yang begitu ajaib. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita mengangkat suara kita, memberikan pujian yang tertinggi kepada Allah kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Tuhan yang melandasi ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 119 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu setia di dalam memelihara hidup kita. Saya percaya ketika kita ditanya apakah saudara bisa menceritakan tentang kesetiaan kebaikan Tuhan, saya yakin tidak ada di antara kita, ini bukan basa-basi ya, ini bukan klise. Saya yakin tidak ada di antara kita yang bisa menuliskan satu persatu betapa dahsyatnya Tuhan kita di dalam memimpin, memelihara hari-hari kita. Amin. Oleh sebab itu, seperti saya katakan di awal bahwa bukan suatu kebetulan ketika kita ada di tempat ini, tetapi Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk menikmati bait-Nya, menikmati hadirat-Nya, dan sekaligus juga merayakan akan kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membawa hati yang penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, karena Dia Allah dan Raja kita. Dia Allah dan Tuhan kita, Dialah Raja kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan agung, ajaib dan agung. Keuntungan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua untuk bangkit berdiri, menikmati pujian ini dengan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dialah Tuhan dan Raja kita. Dia Allah yang telah menang atas maut. Dia Allah yang telah menang atas setiap masalah hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan dan bersoraklah baginya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan merintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia.
Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Jika Tuhan kita telah menang atas maut, Tuhan kita telah menang atas setiap masalah hidup kita, apakah kita masih takut untuk jalan melewati hari-hari ke depan? Jangan pernah takut, karena kita memiliki Allah yang jauh melebihi masalah-masalah hidup kita. Amin. Mari pada saat ini Tuhan memberikan kita waktu yang sangat indah untuk kita mengoreksi diri, untuk kita berdamai dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan kita Allah yang Maha Kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah dan Raja kami, penembus hidup kami. Engkau Allah yang telah menang atas maut, Engkau Allah yang selalu menang atas setiap pergumulan hidup kami. Dan biarlah itu yang menolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam kesadaran kami sebagai manusia yang begitu lemah, yang begitu rapuh, kami mohon anugerah Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu menjamah setiap hati kami dan mengampuni setiap dosa-dosa kami dan memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami saat ini boleh menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Engkau tolong kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh belajar, terus menghargai anugerah Tuhan, sehingga hari-hari kami ke depan sungguh-sungguh menjadi hari-hari yang penuh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebagai orang yang telah menerima berita anugerah, bersama kita hidup baru, berkomitmen, bertekad, dan satu ayat firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita pagi hari ini, terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22, kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah anugerah keselamatan. Mungkin iringan musik yang di belakang di jemaat bisa dimatikan dulu ya. Nanti Bapak Iksan nanti kalah saing. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tapi kita jangan hanya bersyukur saja, oh saya sudah diselamatkan, saya pasti masuk surga ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghayati perjuangan Tuhan, jalan salib, Dia berkorban untuk kita. Seharusnya kita dimurkai, maut menanti kita, tetapi itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Makanya petunjuk hidup baru bagi kita sekarang, berbahagialah jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita. Karena Tuhan telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Biarlah hari-hari kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagi yang kangen bahasa Mandarin, nanti bait yang keduanya kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Dengan susah ku datang padanya, dosaku dihapus oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan merubah hatiku, dosaku dihapus. Dosaku dihapus oleh Tuhan Yesus. Tiap hari ku puji Dia.
他除尽我的罪，他除尽我的罪，他除尽我的罪，他使我心热热歌唱，真快乐。他除尽我的罪，他除尽我的罪。Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menghayati pujian ini bahwa Tuhan telah membuang, menghapus dosa-dosa kita. Ku tak lagi mendapat hukuman, dosaku dihapus oleh Tuhan Yesus. Kasih memberi damai kepadaku, dosaku dihapus, dosaku dihapus oleh Tuhan Yesus. Tiap hari ku puji Dia, hilanglah dosaku dihapus oleh Tuhan. 他除去我的罪，他除尽我的罪，他除尽我的罪，他使我心热热歌唱，真快乐。他除尽我的罪，他除尽我的罪，他除尽我的罪，他除尽我的罪。Semoga suatu saat ini boleh menjadi marsnya GKT Jember ya. Ini lagu yang sangat terkenal, Mandarin yang sangat terkenal ya. Ta cuci wo de cui. Sebagai orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, bersama kita mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dan silakan jemaat sekalian mengaminkan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari-hari kami dipenuhi oleh anugerah Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, bukan karena kami hidup benar di hadapan Allah, tetapi semata-mata itu karena anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup kami dipenuhi oleh syukur atas anugerah-Mu itu, dan dengan demikian Tuhan, kami belajar untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, menjadi Allah Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi gereja Tuhan yang telah memimpin kegiatan gereja Tuhan. Kiranya seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan Tuhan, baik acara kebersamaan Usianda dan juga pemuridan dari Pasutri yang sudah berjalan, kiranya semua ini Tuhan menolong kami untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hati kami terus dipenuhi oleh kelaparan akan kebenaran itu, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk kegiatan gereja yang akan datang, dan secara khusus Tuhan kami menyerahkan untuk persiapan ulang tahun gereja Tuhan pada bulan September ini. Kiranya Tuhan menolong segala persiapan untuk panitia yang saat ini mempersiapkan acara. Tuhan tolong dengan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh memimpin gereja-Mu. Dan biarlah di ulang tahun gereja ini Tuhan, kami senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah 74 tahun ini Tuhan. Biarlah
ini usia yang cukup panjang, dan biarlah kami terus mengoreksi hidup kami Tuhan, apa yang sudah kami lakukan kepada gereja, apa yang sudah kami lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini, kiranya Tuhan menolong dan secara khusus untuk pembicara, Tuhan tolong, Tuhan sertai sehingga melaluinya Tuhan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini terus bergumul karena kelemahan tubuh dan juga karena terkena penyakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan, menghibur. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Yamen ya, untuk Ibu Wong Xiao Chen, Saudari Yang Chun Siang, Ibu Wong Junlan, Ibu Chang Pi Yun, Ibu Laksakar Asiwi, Saudari Maria Ho, Bapak Markus Alengkong, Bapak Choa Te Ming, Bapak Lim Ching Siang, Bapak Andoko Santoso, Saudara Yang Sanghwa, Bapak Susanto Logawe, Ibu Lili Ching, Ibu Hanite, dan Bapak Wijaya Suryadi. Ya Tuhan, Engkau Allah yang paling mengerti apa yang mereka alami saat ini. Biarlah kasih Tuhan yang terus mengingatkan mereka Tuhan, sehingga kasih itu yang terus terngiang di dalam pikiran mereka bahwa Engkau Allah yang tidak pernah merancang yang jahat atas hidup anak-anak Tuhan, melainkan Engkau Allah yang selalu merancang yang terbaik, meskipun hal itu seringkali tidak selalu baik di dalam pikiran kami, tetapi kami percaya di dalam Tuhan bahwa rancangan Tuhan selalu indah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi semangat mereka untuk mendapatkan kekuatan di tengah-tengah perjuangan yang mereka alami saat ini. Kuatkan mereka Tuhan, bahkan kami mohon kiranya oleh anugerah-Mu mereka boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami turut bersuka cita melihat akan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas saudara-saudara seiman kami, di mana Tuhan kembali menambahkan usia mereka, yaitu untuk Bapak Susanto Logawe, Ibu Ivana Tanoko, Bapak Firdaus Hendrianto, Bapak Yuangga Budi Tanoyo, Bapak Yudi Sugiarto, Ibu Ratna Indahwati, Saudari Anastasia Yulianti, Bapak Gosye Yao, Ibu Wulandari, dan Bapak David Stefanus. Ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup mereka, dan Engkau tolong Tuhan, biarlah melalui bertambahnya usia ini Tuhan, mereka terus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melihat akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, sehingga hari-hari mereka ke depan, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami tercinta ini, kiranya hadir di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, hadir di tengah-tengah hati para pemimpin kami, berikan mereka hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka melalui rakyat Indonesia ya Tuhan, sehingga mereka berlaku benar dan bangsa ini boleh dipulihkan dari berbagai masalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dan Engkau bukakan hati kami, lembutkan hati kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada orang yang berkata bahwa kesempatan itu tidak pernah berulang dua kali. Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan. Kita jatuh hari ini bukan berarti Tuhan langsung membuang kita. Kita jatuh bangun di dalam iman. Selalu ada kesempatan bagi kita. Jika saat ini kita merasa bahwa hidup kita belum berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jangan tawar hati. Tuhan selalu membuka jalan untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Satu pujian yang kembali mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tilik hati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tanamkan dalam hati kami masing-masing. Untuk melayani Engkau, memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Selagi kami masih kuat, kami masih sehat, kami masih berdampak lebih lagi. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami belum menggunakan waktu-waktu kami ya Tuhan. Sebagian besar untuk diri kami, dan diri kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk mau melayani Tuhan di bagian kami masing-masing, di bidang kami. Apa yang Tuhan percayakan, kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu. Dan kami tidak membuka ruang agar iblis mengambil, merebut firman-Mu dari kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, satu perhelatan akbar yang telah kita lalui. Kita nonton mungkin, yaitu Piala Dunia. Tetapi saya tidak mengambil gambar itu. Siapa pemenang Piala Dunia dan sebagainya. Gambar yang pertama itu gambar apa Bapak Ibu? Kok jemaat langsung tertawa, senyum-senyum, foto siapa ini? Ada pelaku di tengah-tengah kita yang mengedit, karena memang saya suka klub bola ini. Bapak Ibu, bagaimana di sebelah kanan saya itu adalah sebagai penonton. Sedangkan dibandingkan sebelah kiri saya itu, lihat mukanya cek jelek kalau pas bermain di tengah lapangan. Bapak Ibu bayangkan ketika ini adalah sebuah stadion. Kami tadi para singer, pemusik, worship leader, kita sebagai apa? Kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, langsung senyum-senyum melihat pemain di bawah. Kalau salah tendang, dasar pemain nomor 10 kok nggak bagus.
Penonton dari atas bisa menilai segala sisi. Semua lini, pemain lari kemana, cara dia lari, cara dia sundul bola, cara kiper nangkap bola. Oh kok kayak nangkap belut dan sebagainya, kok bisa gol gitu loh bola ini kira-kira. Bapak Ibu enakan yang mana? Sorry. Kok balik? Gak mau saya bahas firman Tuhan Bapak Ibu. Balik lagi. Oke. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kita sebagai pemain atau penonton, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, seringkali istri menilai suami sebagai apa? Pemainkah? Oh dasar suami, selalu mengoreksi ini dan itu. Suami juga demikian, menempatkan diri sebagai penonton yang bisa mengoreksi, mengomentari, dan sebagainya. Bapak Ibu tentu kita akan memilih, saya mau menjadi pemain. Seperti yang tadi gambar sebelah kiri saya, menjadi pemain itu lari udah capek, lari 90 menit, kalau enggak ada gol tercipta, penambahan waktu dan sebagainya, sampai mukanya CLE sudah capek, setengah mati, tapi diseneni, setengah mati, dimarah-marahin, diceramahin, dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita ditempatkan di dalam posisi pemain, biasanya apa? Tendang bola salah-salah, sundul apalagi, nangkap bola jadi kiper. Terkadang kita nggak bisa, tetapi Bapak Ibu, momen Piala Dunia kurang lebih 1 bulan, saya menemukan orang yang dulunya tidak bisa komentar sepak bola, tetapi status media sosialnya sepak bola, komentari ini dan itu, seakan-akan menjadi pengamat sepak bola. Apakah salah? Tentu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi menjadi penonton yang cerdas, menjadi penonton yang bijak untuk bisa menilai segala sesuatu dengan baik. Di dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu, ada pandangan yang keliru di dalam kehidupan bergereja. Tokoh Kierkegaard di abad 19. Beliau sudah memikirkan tentang apa yang terjadi jemaat Tuhan pada waktu di abad 19. Beliau melihat bahwa ada satu kecenderungan gereja seperti teater atau stadion. Di mana Bapak Ibu, jemaat memposisikan diri sebagai penonton, audiens, pendeta atau pemimpin pujian, pelayan sebagai aktor pemain di panggung, dan Tuhan hanya dianggap sebagai pembisik naskah di balik layar. Bapak Ibu tidak membawa ini untuk menjadi hakim-hakim kecil, tetapi menjadi input buat kita, hamba Tuhan, para pelayan lain bersama jemaat Tuhan untuk melihat secara utuh bagian ini. Jemaat lali akhirnya karena seperti teater, kalau kita nonton film yang terbaru, Spider-Man contohnya, pulang, waduh bagus sekali, aktornya, waduh keren banget alur ceritanya. Mungkin seperti waktu saya masih kecil di kampung, listrik gak ada, cuma yang ada pasti orang kaya di kampung itu punya satu genset. Hari Minggu jam 7 malam, film Mak Lampir. Misteri Gunung Berapi Bapak Ibu. Semangat dari rumahnya nenek pergi nonton. Waduh, walaupun kadang-kadang udah pergi udah tutup pintu, diam-diam aja ngintip dari jendela. Senang sekali ketika bertengkar jagoannya sama Mak Lampir, Grandong sama teman-temannya, berantem. Kita jadi pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih jadi jagoannya. Setelah jam 7, jam 8, kurang lebih setengah 9 selesai, masalah terjadi. Pulang Bapak Ibu. Pulang kan gelap lewat hutan lagi. Pikir kembali, tiba-tiba Mak Lampir muncul. Selesai. Komentar, pulang besok paginya di sekolah. Cerita nih, contohnya saya sama penginjil Nahum nonton Mak Lampir sama-sama. Mulai cerita di temannya yang gak nonton. Kemarin gini, part demi part, scene demi scene, kita bisa ceritakan dengan baik. Mungkin saya cerita, waktu bertengkar Mak Lampir, angkat tongkat, salah Lawson Nelson. Diperbaiki Lawson Nahum contohnya. Harusnya seperti ini, bisa ceritakan ulang dengan baik. Bahkan iklan terakhir pun kita hafal. Waduh, bentar lagi bersambung. Itu penonton Bapak Ibu. Nah, ketika di dalam gereja, maka kalau kita punya jiwa itu sebagai penonton, maka kita pulang lalu menilai khotbah. Waduh, tadi Lawson Nelson ngomong apa sih, nggak jelas. Ya, ngomong apa kemana-mana. Itu tadi penyanyi, pemimpin pujian. Seperti ini, dan sebagainya. Kita seperti apa? Penonton sepak bola dan atau teater.
beliau mengatakan bahwa yang benar adalah, kita baca bersama-sama boleh, 1, 2, 3. Jemaat adalah aktor utamanya, pendeta hanyalah pembisik naskah yang mengingatkan peran jemaat, dan Tuhan adalah satu-satunya penonton atau audience of one. Oh, enak, pendeta kan dibayar untuk buat semua. Ya, kalau pendeta pernah ngomong gini, oh ini siap evaluasi, nggak diperpanjang. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, ini kita melihat ada yang salah di dalam kita berjemaat, sehingga ada satu hal keliru yang terus dijaga, akhirnya menjadi semangat yang bias di dalam kehidupan bergereja. Akhirnya gereja itu tidak sehat. Gereja itu akhirnya jalannya apa? Tidak sehat. Karena apa? Tidak ada pemimpin, tidak ada komando yang tepat, yang baik untuk mengatur jalannya kehidupan di dalam bergereja. Ini beliau abad 19 Bapak Ibu. Abad 19 beliau sudah memikirkan terkait dengan bagian ini. Seorang teolog dari Denmark. Bapak Ibu, dari pernyataan inilah saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan. Dengan tema ini, waduh, pasti cuma pikir tema ini apa ya? Menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Yes, tapi saya akan melihat bagaimana membawa kita untuk melihat kita akan menjalankan tugas kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik ketika Bapak Ibu dan saya paham betul tupoksinya. Sekali lagi, kita menjadi pelaku yang baik ketika Bapak Ibu dan saya paham betul dengan tupoksinya. Apa tupoksi Bapak Ibu? Tugas, pokok dan fungsinya. Fungsi sebagai hamba Tuhan apa kata Alkitab? Fungsi sebagai penatua, diaken, sebagai pengurus komisi. Sebagai aktivis apa, tugas fungsi pokok kita sebagai jemaat apa, barulah kita akan bertemu menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Jika tidak paham itu, kita akan tabrak-tabrakan satu dengan yang lain. Karena kita punya standar ganda yang berbeda. Dan kita akan tabrak satu dengan yang lain. Dia akan tabrak penatua tabrak pengurus komisi dan sebagainya. Antara komisi ini saling tabrak. Karena apa? Tupoksi kita tidak jelas. Kita tidak paham akan tugas tanggung jawab panggilan kita dalam berjemaat dan sebagainya. Karena itu saya akan membawa kita membahas bagian ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Kita boleh buka dan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 kita baca dengan tegas, pahami bagus-bagus dan lihat apa kata firman Tuhan di dalam bagian ini. Sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Sudah semua dapat? 1, 2, 3 kita baca 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2, berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Bapak Ibu dari baca topik ini, mungkin Bapak Ibu sudah melihat klasifikasinya. Oke Bapak Ibu ya, kita akan melihat di sana ada tugas yang sangat-sangat penting sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena itu di dalam khotbah pada hari ini saya akan membawa kita untuk melihat 3 poin penting agar gereja maju dan berkembang, yaitu mengetahui tupoksi masing-masing yang diajarkan dalam firman Tuhan. Sehingga kita akan melihat diaken, penatua, melihat pengurus komisi, jemaat melihat kami melihat jemaat dengan sudut pandang yang benar. Karena kita memiliki konsepsi teologis, konsepsi eklesiologis atau tentang gereja yang betul, bagaimana manajemen gereja dari tupoksi yang benar. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena itu kita akan melihat bagian-bagian pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mau membawa kita untuk melihat pergumulan ini terjadi di jemaat Yerusalem. Pada zaman itu kita melihat bahwa sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sekali Los Angeles berkhotbah 3 orang mengantuk. Enggak. Sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Hari ini Bapak Stephen Tong berkhotbah luar biasa. Tanggal 2 September Stephen Tong akan KKR di Jember. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, siapkan diri. Luar biasa. Mungkin semangat penginjilan seperti itu. Bapak Ibu di dalam pergumulan jemaat Yerusalem yang bertumbuh, katanya semakin hari semakin banyak karena berkumpul di rumahnya Bapak A, Su Alyong, Su ini, C ini. Mereka tidak berkumpul, tapi mereka cia-ciaan, baca firman Tuhan, ya renungan, puji-pujian. Jemaat semakin bertumbuh. Bapak Ibu, walaupun demikian ternyata walaupun bertumbuh tetapi mereka tidak baik-baik saja. Di jemaat Yerusalem ada penganiayaan dari luar. Mereka harus berhadapan dengan kaisar yang jahat yang menuntut mereka untuk menyembah kaisar. Tapi mereka punya identitas tersendiri, mereka orang percaya. Tekanan politik pada waktu itu, kalah politik, suara minor dan sebagainya, tidak bisa bersuara. Di tengah-tengah hal tersebut, jemaat semakin bertumbuh dan terjadi kecemburuan sosial. Timbul sungut-sungut dan ada konflik di dalam gereja. Ada konflik di dalam gereja Bapak Ibu. Timbul apa sungut-sungut karena apa? Pelayanan kepada janda-janda. Kepada anak yatim piatu yang harus diperhatikan itu terbengkalai. Jadi saya buat disclaimer Bapak Ibu ya, ingat, langsung buat disclaimer, konflik ini terjadi bukan karena kebencian, tetapi karena gereja kurang sumber daya manusia. Di dalam gereja kita di tempat ini, beberapa jemaat Tuhan yang punya suara bagus, tetapi tidak mau menjadi worship leader, singer dan sebagainya. Tetapi kalau pergi cia-ciaan, karaoke, suaranya cek bagus. Ada Bapak Ibu di sini? Kalau di karaoke suaranya wapi ya setengah mati. Tapi singer yuk, aduh lose. Suara saya ini yuk. Tapi kalau tampil di depan itu gemetaran dan sebagainya. Ya berlatih kalau terus gak mau tampil ya kapan gemetarannya selesai. Kira-kira saya akan jawab seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, konflik ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang mau dilibatkan di dalam pelayanan. Karena itu kita melihat tugas yang pertama, tugas hamba Tuhan. Bapak Ibu, izin tanya, tugas kami hamba Tuhan apa? Ayo langsung sampaikan. Apa Bapak Ibu? Khotbah ya, amin ya. Bapak Ibu, tugas hamba Tuhan. Ayat 2 dan ayat 4 di sana dikatakan bahwa mereka merasa tidak puas. Kenapa? Karena pelayanan ini yang seharusnya bisa di-handle oleh jemaat dan juga diaken terbengkalai. Hamba Tuhan, para rasul ini harus turun semua untuk mengurus ini. Ada masalah ini dan masalah itu. Hamba Tuhan ikut semua, akhirnya apa? Fokus pelayanan firman Tuhan terabaikan. Ayat 2 dikatakan di sana bahwa
supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, hal ini mulai terdistrak. Jadi hamba Tuhan dapat tugas yang mungkin di luar daripada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan hamba Tuhan berarti harus menjaga agar pilar rohani gereja tidak runtuh, menegakkan kebenaran. Itu tugas hamba Tuhan. Menyuarakan kebenaran itu tidak boleh kompromi dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, hamba Tuhan butuh waktu. Mohon maaf, ini bagiannya hamba Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang ini Bapak Ibu harus tahu, walaupun ini bukan mengeluh, tetapi faktanya ketika hamba Tuhan itu 1 minggu mempersiapkan 2-3 khotbah, Bapak Ibu silahkan cari di internet, pulang dan baca. Bagaimana hamba Tuhan mempersiapkan khotbah? Berapa waktu, berapa hari yang dibutuhkan agar mempersiapkan khotbah itu dengan baik? Kita yang berkhotbah hati-hati, karena apa? Yang ngomong firman Tuhan hukumannya lebih berat daripada yang mendengar. Jadi Bapak Ibu kami ngomong, siap Lawson Nelson, hukumannya lebih berat. Karena itu memang butuh waktu untuk mempersiapkan diri, ya. Karena apa? Tugas hamba Tuhan adalah memastikan jemaat mendapat makanan rohani yang murni melalui doa dan khotbah yang benar. Itu tupoksi utamanya. Namun saya melihat kecenderungan gereja adalah hamba Tuhan harus all round. Semua harus diikuti. Kalau tidak, bukan hamba Tuhan. Itu bagi saya kesalahan yang fatal di sana. Kalau tidak ada hamba Tuhan itu gak afdol. Itu kecenderungan sudah mulai cenderung kepada harus ikut semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa ada diaken? Kenapa ada penatua? Kenapa ada pengurus komisi? Itu bertugas untuk mengatur itu di dalam gereja. Sedangkan hamba Tuhan posisinya pembimbing, pembina, mengarahkan. Kalau sudah menyimpang, dikembalikan. Bapak Ibu mungkin ingat pendeta Sony di tempat ini pernah khotbah, pendeta GKJW Emeritus. Beliau mengatur itu dengan baik di gereja. Paduan suara, beliau datang 2-3 kali, setelah itu jemaat mandiri, dia pindah ke komisi yang lain. Datang 1-2 kali, melihat mandiri, beliau pindah lagi. Itu tugasnya mengamati, melihat, mengarahkan yang terbaik. Bapak Ibu ketika menerapkan ini, kalau saudara menerapkan ini jadi sasaran tembak, pasti evaluasi hancur. Karena kok hamba Tuhan kok gak terlibat? Tupoksinya apa? Bapak Ibu mohon maaf, ini kebenaran rasul-rasul menyampaikan hal tersebut di dalam kehidupan bergereja. Bukan berarti hamba Tuhan gak boleh ikut ini. Tidak di sana. Tapi kita berbicara tupoksinya yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu izin yang punya perusahaan. Ketika karyawannya pintar di bagian marketing. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu akan kursuskan dia atau suruh dia belajar apa lagi? Bagian marketing, harus tingkatkan apanya? Skill marketingnya. Ketika dia seorang manajer yang baik, maka dia harus belajar lagi, meningkatkan. Bagaimana contoh dia hairstylist yang bagus. Dia akan terus belajar tentang rambut, agar dia menjadi ahli di bidang rambut. Sehingga dengan perkembangannya zaman, orang-orang datang minta rambut yang aneh-aneh, dia tahu. Bapak Ibu demikian juga kehidupan jemaat Tuhan. Hamba Tuhan kami, hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat tupoksi kami, kalau kami lemah di dalam konseling, Bapak Ibu, ada seminar 2 hari tentang konseling, boleh ikut. Tentang khotbah di sini yang bagus, boleh ikut untuk upgrade diri. Kenapa? Itu bagian kami. Kami sekolah sarjana teologi untuk berkhotbah mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kehidupan jemaat di luar, ada gereja-gereja tertentu yang harus hamba Tuhan ini jadi sarjana manajemen, sarjana hukum,
sarjana apa lagi. Semua harus dilakukan. Dan bagi saya ketika belajar pendidikan, ini prinsip gila. Kenapa? Seharusnya setiap orang punya passionnya sendiri. Tapi harus dituntut untuk semua dan itu dituntut. Jemaat hamba Tuhannya bisa stres Bapak Ibu. Karena apa? Kami bisa melakukan ini. Merancang acara ini. Tapi ada jemaat Tuhan yang hebatnya setengah mati di bagian IO. Melihat kami, nggak ngerti apa-apa. Tapi sebatas itu. Coba ingat khotbahnya Pak Yusuf waktu lalu. Beliau bilang apa? Yang pintar, Pak Puji Hasana. Yang pintar manajemen itu jemaat. Yang pintar akuntan itu jemaat. Artinya apa? Jemaat terlibat untuk mendukung hamba Tuhannya. Sekarang kita melihat bagian yang berikut Bapak Ibu. Tugas diaken. Tugas diaken adalah solution maker, bukan pembuat masalah. Diaken ini yang membantu pelayanan. Ketika ada masalah, diaken atau penatua ini, ketika masalah yang terjadi, ada firman Tuhan terabaikan. Tugas diaken Tuhan tunjukkan di bagian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diaken yang pertama, dia harus solution maker. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani jemaat, melayani janda-janda, sosial, administrasi gereja, dan sebagainya. Diaken, kalau mungkin di gereja kita itu dikenal penatua. Bapak Ibu, kita melihat syarat menjadi seorang diaken. Yang pertama, penuh Roh Kudus. Yang kedua, penuh hikmat. Yang ketiga, terkenal baik. Penuh Roh Kudus agar bisa menghasilkan buah roh. Seorang diaken bukan seorang pemecah belah. Seorang diaken bukan seorang yang suka dendam. Seorang diaken dia yang mengasihi. Seorang diaken dia yang mau melayani. Seorang diaken dia harus berbicara penuh hikmat. Itu diaken yang melayani janda-janda. Dan yang berikut terkenal baik. Bapak Ibu, kita melihat kata terkenal baik, kita melihat itu kata martureo atau kata marturia. Artinya apa? Sang penatua, sang diaken ini memang benar-benar terbukti disaksikan oleh orang-orang, disaksikan oleh jemaat Tuhan bahwa dia memang orang baik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan luar biasa punya tugas tanggung jawab ketika masalah janda-janda yang terjadi. Rasul-rasul hamba Tuhan bilang apa? Hei jemaat Tuhan, pilihlah 7 orang yang penuh hikmat, penuh Roh Kudus dan terkenal baik. Yang tugas memilih adalah jemaat. Kenapa? Karena jemaat yang tahu seluk-beluk orang ini, sesama jemaat ini di lapangan. Contohnya, izin penatua Ediono memilih saya. Ya, contohnya. Atau Bapak Panca memilih saya sebagai diaken. Saya itu baik di gereja, sucinya, alimnya, sopannya luar biasa. Tetapi ternyata di belakang suka mencuri ayam tetangga. Jemaat yang tahu. Nah itu makanya firman Tuhan ngomong. Ini jelas jemaat bertugas untuk memilih diaken itu. Pilih, karena apa jemaat yang tahu? Taci itu loh baiknya setengah mati. Tetapi di usahanya suka up harga. Atau suka kalau datang pembeli, apalagi dari pemerintah, minta nota kosongnya di KI. Dan sebagainya. Ini pergumulan. Yang tahu siapa? Jemaat Tuhan. Hamba Tuhan betul. Berdoa kan katanya, berdoa. Tetapi yang tahu kehidupan jemaat adalah jemaat itu sendiri. Makanya itu dalam pemilihan pelayan Tuhan, pengurus komisi, Bapak Ibu, pilihlah yang tepat, berdoa buat mereka, minta agar orang yang terpilih itu penuh Roh Kudus, penuh hikmat dan terkenal baik. Dan setelah itu Bapak Ibu, diaken ini, para penatua ini, itu ditumpangkan tangan, ditabiskan. Teolog ini, Bruce, teolog dari Inggris Raya ini, beliau menyampaikan dengan baik bahwa penumpangan tangan di sini tidak berarti para rasul mentransfer status rohani yang lebih tinggi atau mentabiskan mereka ke dalam hierarki imamat yang baru. Ingat ya, Bapak Ibu setiap pengurus komisi, penatua itu diberkati Bapak Ibu ya. Ingat ya, diberkati.
tindakan ini adalah bentuk delegasi wewenang dan kemitraan mitra. Para rasul secara resmi mengakui, mengesahkan, dan mengutus 7 orang tersebut sebagai perwakilan resmi dari seluruh jemaat untuk mengelola tugas khusus itu. Pembagian kepada janda-janda, mengatur gereja, manajerial gereja, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, tugas seorang pelayan atau diaken adalah menyelesaikan masalah, solution maker, bukan justru menjadi sumber masalah. Tugas mereka jelas dipanggil Tuhan untuk melihat janda-janda. Bapak Ibu baca bagus-bagus melihat janda-janda ini. Jadi mereka memang solution maker. Masalah terjadi, hamba Tuhan, pengurus, berembuk, jemaat berembuk, ini masalah. Apa yang kita lakukan? Ternyata Bapak Ibu mereka melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu lihat 7 nama-nama itu, semua nama-nama Yunani. Yang bermasalah, yang mengeluh di jemaat adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Dan luar biasa jemaat pada waktu itu, mereka dewasa sekali memilih orang-orang dengan nama Yunani. Kenapa? Agar dekat dengan mereka, benar-benar menjadi solusi untuk jemaat Tuhan. Dan luar biasa ketika jemaat itu bertugas memilih dengan baik, para pelayan diaken ini pun berjalan dengan baik. Diaken ini tidak hanya juga mengurus pelayan yang lain, tapi mereka juga penuh roh seperti Bapak Stefanus. Ya akhirnya menjadi martir. Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu di mana tugas kita. Ya, karena itu pelayan meja atau diaken dan pelayan firman adalah 2 panggilan yang sama-sama kudus di hadapan Tuhan. Demikian kata John Calvin. Bapak Ibu tidak berkecil hati untuk, lause, saya kok cuma penyambut lause, saya cuma penyedia konsumsi. Kata John Calvin, semua kudus di mata Tuhan. Saya cuma berdoa suara lause, tidak apa-apa. Saya pembesuk, puji Tuhan. Bapak Ibu mari kita lakukan bersama-sama. Ketika tupoksi kita ini jalan bagus-bagus, gerejanya maju. Bapak Ibu saya tidak mengkotak-kotakan hamba Tuhan, jadi enak ya hamba Tuhan duduk bertahta dan tinggal memerintah. Tidak, bekerja sama, bersama-sama untuk apa? Maju melalui tugas dan fungsi kita masing-masing. Karena itu menjadi pelaku firman bukan berarti semua orang harus berkhotbah di mimbar. Mengurus administrasi, mengurus fisik gereja, atau mengatur organisasi memiliki martabat rohani yang sama tingginya di hadapan Allah. Bapak Ibu, artinya apa? Jangan kita berkecil hati. Sekarang yang ketiga adalah tugas jemaat. Bapak Ibu lihat gambar yang sebelah sini. Ada yang main musik, ada yang ngapain Bapak Ibu? Ada yang ngepel, ada yang salam-salam, ada yang bersekutu, ada yang santai-santai main HP, saling lihat. Yang pel udah selesai? Paduan suara udah aman? Yang main musik kok kurang bagus, perbaiki. Ada yang punya tipikal semacam Bapak ganteng ini. Pegang HP, monitor ketua. Cuma lihat-lihat saja Bapak Ibu. Ini terjadi dalam kehidupan jemaat, hanya jadi penonton Bapak Ibu. Tugas jemaat ternyata tidak hanya menjadi penonton, tapi jemaat punya tugas mendukung dan mengutus. Ayat 5 sampai ayat 6. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, mereka sengaja memilih orang-orang dari kelompok yang mengeluh, kelompok Helenis, untuk menjadi bagian dari solusi. Jemaat Tuhan tidak hanya menjadi penonton dan menilai kami, menilai para pelayan yang tadi melayani di atas, tapi kita mengambil bagian kita masing-masing. Menjadi pelaku firman bagi jemaat awam berarti kita berhenti menjadi penonton yang mudah dihasut, mudah tersulut, mudah mengeluh, mudah teriak-teriak seperti di tribun. Sehingga kemudian ketika hamba Tuhan salah, komentar. Pemusik salah, komentar. Pelayan ini salah, komentar. Bapak Ibu, tidak salah untuk kita berikan input. Tapi input sebagai orang Kristen adalah input yang membangun, konstruktif
untuk jemaat, untuk pelayanan gereja lebih baik. Silakan kita memberikan masukan, bahkan harus debat pendapat sekalipun tidak masalah. Karena itu dewasa. Untuk apa? Kemajuan daripada gereja yang kita cintai bersama. Ketika hamba Tuhan, penatua atau diaken dan jemaat bersinergi, Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang terjadi di ayat ke-7 menghasilkan perubahan yang menakjubkan. Sekali lagi, menghasilkan perubahan yang menakjubkan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika semua orang kembali pada panggilannya masing-masing. Ayat 7 mencatat, firman Allah semakin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Tidak terjadi karena hamba Tuhan hebat, no. Tidak terjadi karena penatua dia akan hebat, no. Tidak terjadi karena jemaat ini hebat dan sebagainya, no. Tetapi terjadi sinergisitas, kerjasama yang baik antar kita. Jemaat Tuhan, hamba Tuhan, diaken, penatua di gereja, pengurus komisi, kita bergandeng tangan dengan tupoksi yang kita miliki masing-masing, semua untuk kemajuan gereja. Sekali lagi, hamba Tuhan itu bukan untuk mencari aman, tidak, sama-sama maju memikirkan yang terbaik. Jemaat punya pandangan, beritahu kepada kami. Penatua punya pandangan, pengurus komisi punya pandangan, aktivis, beritahu agar gereja ini bisa maju bersama-sama. Karena gereja ini miliknya Tuhan. Siapa yang jadi penonton di dalam gereja Bapak Ibu? Di slide saya di awal. Siapa? Tuhan yang jadi penonton. Ketika Nelson keluar-keluar di sini berkhotbah, tapi kalau Tuhan bilang Nelson, no. Tidak berkenan. Mungkin jemaat bilang, gini. Tapi Tuhan bilang, tidak bisa. Kita sudah pelayanan yang terbaik, tapi Tuhan bilang gini, tidak akan bisa. Kita semua hamba Tuhan, penatua di gereja Tuhan, pengurus aktivis, pengurus komisi, jemaat Tuhan, kita hanya pemain di teaternya Tuhan. Tuhan sebagai penonton. Kita harus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Ketika hamba Tuhan fokus pada firman dan doa, dia akan melayani dengan hikmat yang kudus. Dan jemaat mendukung dengan damai. Iblis tidak punya celah untuk merusak gereja. Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita bersatu, hamba Tuhan fokus pada firman dan doa. Dia akan melayani dengan hikmat dan yang kudus. Dan jemaat dukung dengan damai. Iblis tidak akan punya celah untuk merusak gereja. Terakhir, menjadi aplikasi bagi kita sekalian. Mari kita baca sebagai aplikasi daripada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Amin Bapak Ibu. Mari tinggalkan tribun penonton kita. Mari kita bekerja setupoksi kita. Turun ke dalam ladang pelayanan. Maka gereja akan maju. Karena gereja ini bukan milik hamba Tuhan. Gereja bukan milik penatua, diaken. Gereja bukan milik satu orang. Gereja bukan milik jemaat. Tapi gereja adalah milik Tuhan. Mari kita bersinergi untuk memajukan gerejanya. Tanpa tendensi apapun. Tapi kita punya hati yang sama untuk kemajuan gereja. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu yang hadir. Ajarlah kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan fungsi pokok kami masing-masing di gereja-Mu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua diaken, sebagai pengurus komisi, sebagai jemaat Tuhan. Kami bergandeng tangan bersinergi menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kami menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan area kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kita boleh menjadi berkat, terus menguatkan kita dan terus memimpin kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di gereja kita di tempat ini. Dan biarlah kerinduan kita melalui gereja kita, firman Tuhan semakin tersebar. Melalui gereja kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Aminnya sedikit ini. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mewakili hamba Tuhan dan jemaah majelis atau penatua mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir beribadah, dan secara khusus bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami sambut dengan sukacita. Bapak Ibu, saya memberitahukan atau mengingatkan kepada setiap kita bahwa minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus tanggal 2 Agustus 2026 di ibadah 1, 2, dan 3. Ya, diharapkan kita mempersiapkan diri, ya, mengenakan atasan putih bagi seperti kebiasaan kita, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus keliling dapat menghubungi kita hamba Tuhan. Kemudian pada minggu ini nanti di ibadah 2 akan diadakan baptisan dewasa. Ya, akan diadakan baptisan dewasa atas nama Clara Bella Patricia Halim. Ya. Nah, ini adalah anak daripada jemaat kita, dan kenapa kita melaksanakan baptisan dewasa ya kepada beliau, karena yang bersangkutan ini tidak tinggal di Indonesia, ya, jadi tinggal di luar negeri. Jadi kesempatan dia selama kurang lebih hampir 2 minggu di Jember ini berlibur, bertemu dengan keluarga, dan beliau bersama dengan keluarga juga rindu ya menjadi anggota GKT Jember, dibaptis di gereja kita, sehingga nanti kita akan laksanakan di ibadah 2. Ya, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam rangka memperingati HUT gereja kita nanti pada bulan September, maka panitia sudah memutuskan ya untuk kali ini panitia memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan selamat ulang tahun ya. Jadi jemaat terbuka kepada seluruh jemaat untuk menyampaikan selamat ulang tahun, baik itu mungkin secara pribadi atau secara berkelompok ya. Tapi ini direkam ya, direkam, dan rekaman ini tidak merekam diri sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi direkam di gereja. Nah, nanti itu akan diatur oleh panitia. Jadi bagi Bapak Ibu yang diharapkan sih kita semua bisa bergabung, bisa yang rindu ini bisa menghubungi Evangelis Yohanes Nelson, Penatua Ediono Losoyana, atau Ibu Emiliawati, dan bisa dimulai hari ini ya. Mungkin ada beberapa, ayo kita bareng-bareng, kita mau rekaman seperti itu. Dan ini butuh banyak orang ya. LCD kita ini sudah banyak. Kalau gambarnya cuma 1 orang nanti yang muncul kegedean ya. Jadi kita bisa dengan kita banyak orang itu lebih bagus gitu. Jadi nanti akan diatur oleh panitia, dan juga kata-katanya itu memang sudah disiapkan oleh panitia ya. Jadi tidak kita karang sendiri. Karena memang waktunya juga kita tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Nah, jadi diberikan kesempatan kepada kita semua, ayo bisa secara pribadi atau secara bersama-sama, tapi nanti untuk lebih jelasnya akan diatur oleh panitia ya bagian hal ini. Setelah ibadah sudah boleh dimulai ya, nanti bisa langsung menghubungi Lose Nelson, Losoyana, Penatua Ediono, dan juga Ibu Emiliawati. Ya Bapak Ibu, kemudian dari MAG itu ada program bersama dengan ya bisa dikatakan pemerintah seperti itu, atau dari dewan ya, dari DPR pusat itu memiliki program beasiswa ya bagi siswa yang kalau TK, SD, SMP, dan SMA ya. Tapi kita nggak tahu jumlah beasiswanya itu seberapa ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan
itu bisa menghubungi kami hamba Tuhan atau majelis, karena ada formulir yang harus diisi, dan ini di bawah naungan daripada MAG, Musyawarah Antar Gereja. Jadi ini jalurnya itu melalui gereja-gereja, bukan melalui sekolah ya. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang merindukan akan hal ini dapat menghubungi kami hamba Tuhan, nanti akan diberikan link pendaftaran seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan kepada setiap kita, dan biarlah ini boleh menjadi perhatian kita bersama. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan menyaksikan video warta. Gereja akan melakukan peremajaan mobil antar jemput L300. Adapun kondisi dari mobil tersebut sudah banyak bagian yang korosi, bocor, dan sudah turun mesin. Gereja berencana untuk melakukan peremajaan unit tersebut dengan mobil Daihatsu Lux Io transmisi manual dengan kisaran harga 250 juta rupiah. Mohon dukungan jemaat sekalian. Minggu ini, tanggal 26 Juli tahun 2026, Pendeta Joni Febrianto melayani firman di GKT Pos PI Bondowoso. Mohon dukungan doa dari jemaat. Minggu ini tanggal 26 Juli tahun 2026, di ibadah 2 akan dilaksanakan baptisan dewasa kepada Saudari Clarabella Patricia Halim. Panitia HUT GKT Jember membuka kesempatan kepada jemaat penuh untuk memberikan ucapan selamat dalam bentuk video singkat yang akan ditayangkan saat ibadah HUT bulan September tahun 2026. Pengambilan video setelah ibadah 1, 2, dan 3 pada Minggu, tanggal 26 Juli tahun 2026, dan Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026. Kesempatan ini ditutup bila jumlah telah terpenuhi. Kebersamaan Komisi Wanita diadakan pada Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, bertempat di Sate Pak Umar Kebonsari. Pendaftaran terakhir tanggal 5 Agustus tahun 2026, pukul 21 WIB. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Selamat ulang tahun. Tanggal 26 Juli, Bapak Susanto Logawe. Tanggal 27 Juli, Ibu Ivana Tanoko. Dan Bapak Firdaus Henrianto. Tanggal 28 Juli, Bapak Yuangga Budi Tanoyo. Dan Bapak Yudi Sugiarto. Tanggal 29 Juli, Ibu Ratna Indahwati. Tanggal 30 Juli, Saudari Anastasia Yulianti. Tanggal 31 Juli, Bapak Ari Gunawan. Dan Ibu Wulandari, tanggal 1 Agustus, Bapak David Stefanus. Because he's given Jesus Christ, his son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus
Saya mungkin tambahkan sedikit info yang saya dapat terkait dengan beasiswa tadi itu. Mungkin kalau menurut saya itu bukan beasiswa ya, mungkin biaya studi aja. Karena yang saya dapat kabar sedikit bahwa itu yang pertama itu terbuka untuk tanpa melihat status. Yang pertama jangan berpikir oh nanti beasiswanya itu untuk 1 tahun berserta jajan-jajannya apa segala macam. Tidak, yang saya tahu itu jumlah kecil, misalnya dalam 1 tahun TK misalnya dapat 300.000. Nah jadi bukan full biaya itu yang saya dapat ya, semoga saya tidak salah info. Jadi takutnya nanti kita semangat sekali dengan ekspektasi yang sangat tinggi, oh saya kesulitan supaya nanti saya menolak beasiswa yang dari si A atau dari gereja karena ada ini. Tidak, mungkin hanya parsial aja ya. Jadi setahun misalnya SMA 1 tahun yang lolos ya dengan penyelenggara, yang lolos misalnya SMA dalam 1 tahun dapat 1 juta, contohnya seperti itu. Jadi bukan full terus menanggung masa depan, tidak. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita, dan saya minta dengan kasih kesediaan Saudari Vivi untuk berdoa untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur Tuhan atas firman yang dapat kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur kami dan juga menguatkan kami melalui kebenaran yang dapat kami dengar. Pada saat kami datang ke gereja ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan di depan pintu ya Tuhan. Dan kiranya kami bersyukur Tuhan melalui persembahan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan, ini dapat menjadi berkat, menjadi perpanjangan di mana kerajaan-Mu semakin diperluas ya Bapa. Kau juga berkati setiap orang yang yang akan mengelolanya Tuhan. Kau berkati Tuhan dan dapat digunakan dengan bijaksana Tuhan untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Segala pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Karyaman dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Terkasih di dalam Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan dan firman Tuhan telah disampaikan kepada setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh kita terapkan di dalam kehidupan setiap kita. Marilah kita melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya pendengar saja, tetapi kita juga boleh menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan juga akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama